Masih. Nah, ini untuk dampak positif dan negatif televisi sudah kita bahas. Next yang terakhir itu adalah di bidang komputer di bidang pendidikan. Kalian bisa melihat ini halaman berapa ya tadi ya? Halaman 184. ya 184. Hampir ke akhir buku ini. 184. Lagi ganti buku. Nah, sebentar lagi ganti buku. Pengaruh komputer dalam Ibu bidang lanjutkan pembahasan kita. Nah, dengarkan baik-baik. Pengaruh komputer dalam bidang pendidikan. Sobat PJJ kelas 6B, siapa yang masih belum kenal yang namanya komputer? Aku kenal banget. Nah, Aku kenal. kalau Ibu Jamin siswa-siswi ya, siswa-siswi SD Lab School UNES pasti Ibu Jamin kenal yang namanya komputer ya. Sari tadi halaman berapa, Bu? 184. 184. Nah, komputer yang sering kalian gunakan pada pelajaran TIK itu merupakan salah satu teknologi yang berkembang di era-era seperti ini. Mengapa? Karena zaman dahulu itu komputer tidak seminimalis sekarang. Kalau kalian hitam putih, kalau kakek kalian atau nenek kalian masih menyimpan komputer zaman lalu, itu akan berbeda dengan komputer sekarang ya. Komputer itu ini informasi penting buat kalian ya. Komputer ini pertama kali ditemukan oleh Charles Babbage. Babbage. Ini menjadi cikal bakal kemajuan komputer saat ini. Mengapa? Karena Babbage menemukan mesin penghitung yang menjadi salah satu penemuan paling terkenal dalam sejarah perkembangan komputer, yaitu kalkulator otomatis. Penemuan Babbage membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat hingga dijuluki sebagai Bapak Komputer, Charles Babbage. Nah, contoh perubahan tersebut yaitu masyarakat lebih saling mudah mengirimkan surat elektronik atau surel ya. Bahasa sekarang surel Bu. Yo surel ya, surel atau email ya. Ini merupakan email ya. Surel atau email. Ya, email. Surel atau email merupakan dikirim melalui jaringan internet yang terpasang pada komputer. Atau sekarang kita juga bisa mengirim surel atau email dari HP ya. Sekarang lebih canggih lagi, kita bisa menggunakan mengirim email dari HP. Ya. Kemudian selain itu, masyarakat juga dapat membeli barang yang diinginkan tanpa harus datang langsung ke pasar, yaitu dengan menggunakan komputer, dapat menyimpan data atau jumlah besar ya. Selain itu juga kalian kenalkan belanja online. Enggak, belanja online. Enggak, online. Jangan pakai online. Ya, online. Belanja online sekarang kan bisa lewat komputer ataupun bisa lewat HP. Itu salah satu dampak positifnya ya. Kita bisa belanja online lewat komputer atau lewat HP. Selain itu juga kegunaan komputer lain dapat menyimpan data dalam bentuk jumlah besar ya. Kalau flash disk itu hanya kapasitas 16 GB, 10 GB, 4 GB. Kalau komputer bisa menyimpan lebih dari 30 GB. Nah, itu 1 tera juga bisa itu komputer, tergantung komputernya ya. Kemudian data-data tersebut bisa dalam bentuk dokumen, foto ataupun audio. Itu kelebihan kita menggunakan komputer, dampak positifnya ya. Kemudian
komputer juga membawa perubahan dalam bidang pendidikan. Apa sih kemajuannya di bidang pendidikan? Nah, kalau pada zaman dahulu itu pengetahuan hanya didapat dari kegiatan belajar di dalam kelas dengan sarana buku atau sarana terbatas. Tapi dengan adanya Papan komputer tulis. yang terjaring atau tersambung dengan internet, kalian bisa mencari wawasan yang cukup luas dengan menggunakan jaringan internet yang ada di komputer. Nah, siswa juga dapat memperoleh ilmu pengetahuan dari buku, media massa, radio, atau televisi. Nah, namun saat ini sebagian sekolah sudah memiliki sarana modern, contohnya seperti laboratorium komputer. Nah, Laboratorium laboratorium komputer. ruang komputer deh, bahasa kalian ruang komputer. Ya. Sudah ada ruang Tapi nggak komputer. dicampurin sama lab lah. Ya, itu kalau bahasa kekiniannya itu lab. Tapi kalau bahasa gampangnya yuk ruang komputer. Tapi bahasa ilmiahnya itu lab komputer ya. Lab komputer atau ruang komputer dengan adanya jaringan internet itu kita bisa dapat mencari informasi-informasi yang lebih dalam komputer tersebut. Misalkan ya, dengan adanya komputer yang tersambung dengan internet, salah satu kemajuan di bidang pendidikan seperti yang kita lakukan saat ini, kita bisa melakukan pembelajaran jarak jauh melalui Zoom. Ini dengan apa? Dengan komputer atau dengan HP yang tersambung dengan internet. Ini dampak positifnya loh nih, yang saat ini kita benar-benar manfaatkan, yaitu kita bisa melakukan pembelajaran jarak jauh dengan komputer ya. Walaupun sebagian anak menggunakan HP. Nah, kemudian juga kalau zaman dahulu, zaman Ibu Sari sekolah saat ujian, itu kita tes ujian kelulusan atau tes ujian nasional itu menggunakan kertas. Tetapi saat ini anak-anak yang melakukan ujian nasional atau ujian kelulusan di tingkat SMP khususnya itu sudah menggunakan yang namanya komputer, ya. Bu. Ya. Bu Sari. Ya. Bu Sari. Loh. Bu. Ya. Bu. Nggak dengar suaranya Bu Sari? Bu Sari. Iya. Like. Ya. Tidak dikenal. Nge-like, Bu. Sebentar. Nah, tinggal nomor ini tak kasih tahu. 0821 6541 7961. Siapa lagi ini? Kita blokir aja. Oke. Dengar suaranya Bu Sari? Dengar, Bu. Oke, tadi nggak dengar suaranya Bu Sari? Tidak. Nah, sekarang udah dengar. Enggak, tadi nge-like, Bu. Oh, tadi nge-lag karena sinyalnya naik turun di sini. Oke, Berapa Ibu. Mbps tuh, Bu? Nggak tahu, Bu Sari nggak ngitung. Megabyte per second. Bu Sari, ulangi lagi ya. Salah satu nih dampak positif yang kita manfaatkan dengan adanya perkembangan komputer, terutama yang tersambung dengan jaringan internet, kita bisa melakukan pembelajaran jarak jauh seperti ini, ya. Salah satu dampak positif di bidang pendidikan. Komputer ditemukan abad ke-22 gimana, Bu? Gimana? Komputer ditemukan abad ke-22. Ya berarti yo nggak mungkin sampai maju sampai saat ini, ya. Oh ya, selain itu mungkin saat Bu Sari tadi nge-like penjelasan ini belum kalian dengar. Kalau zaman dahulu itu kita melakukan ujian kelulusan atau ujian nasional, Udah, Bu. itu udah dengar tadi. Awalnya kan Udah, menggunakan pakai kertas. Ya, sekarang sudah menggunakan sistem komputer ya. Nah, kemudian dampak lagi positif yang terjadi pada saat ini nih. Kalian kenal yang namanya, kalian pernah dengar informasi tes CPNS? Pernah. Kalau zaman dahulu itu orang-orang yang mau mendaftar pegawai negeri
itu dia melakukan tesnya itu di stadion, kemudian dia menggunakan tataan ujian, menggunakan pensil 2B, dia mengerjakan secara manual. Tetapi dengan adanya kemajuan teknologi komputer, dia sekarang penerimaan pegawai negeri itu cukup menggunakan sistem CAT, Computer Based System. Ya, namanya itu CAT ya. Itu menggunakan komputer ya. Langsung ngecat dirinya gitu. Soalnya itu menggunakan komputer. Nah, selain itu juga dengan adanya kemajuan komputer, kalian bisa mengakses Google Classroom. Nah, itu juga manfaat adanya pengaruh perkembangan komputer di bidang pendidikan. Nah, sebenarnya masih ada banyak lagi pengaruh-pengaruh baik itu positif dan negatif. Ya. Kalau negatif ingat ya, kalau dampak-dampak negatif kalian saring. Jangan kalian justru ikut-ikutan ya. Hati-hati dalam penggunaan komputer apalagi yang tersambung dengan jaringan internet. Kalian harus benar-benar memilih link atau channel yang kontennya itu melebihi usia kita. Itu tidak boleh. Ya, kalian harus pintar-pintar. Nonton gameplay tembak-tembak. Kemudian kalau kalian menggunakan komputer itu usahakan gunakan untuk yang bermanfaat. Jangan yang hanya 100% untuk game online. Itu nanti kalian tahu dampak negatifnya. Semangat belajar menurun hingga akhirnya nilai kalian juga akan menurun ya. Jadi sebaiknya kalian menggunakan alat-alat komunikasi atau alat-alat teknologi yang saat ini berkembang secara bijak dan hati-hati. Oke, dengar suaranya Ibu? Dengar. Oke. Next, sebelum Ibu usai, kalian bisa membaca ini? Bu. Apa? Buatlah tabel tentang dampak positif dan negatif pengaruh. Saya tak foto. Jangan difoto. Di screenshot. Oh, nggak bisa screenshot. Oh, ya udah. Mencet Oke, PTRS. silakan foto yang mau difoto dulu. Jadi untuk tugas IPS-nya, kalian buat tabel dampak positif dan dampak negatif pengaruh perkembangan komputer ya. Hanya yang komputer saja, untuk televisi kita sudah kupas tuntas tadi, untuk komputer kan belum sepenuhnya. Kalian silakan untuk membuat tabel dampak positif dan negatifnya. Masing-masing berapa positif atau negatifnya? Lebih dari 2. Jangan hanya 1 tok ya. 3 boleh, Bu. Boleh. 2 tok. Ditambahi. Setidaknya kamu bisa mencari 5 atau berapa gitu ya. Kemudian yang bahasa Indonesia, kalian mencari informasi penting dengan menggunakan kata tanya. Kalian buat bagan seperti contoh tadi ya. Oh, yang contoh tadi itu loh, contoh yang ada di halaman yang keterampilan kinerja Pak praktik, Bu. Ya betul, halaman 186 itu bacaannya. Ibu Yang hanya Braise. mengambil Ibu hanya mengambil bacaannya ya. Perintahnya kalian buat kata tanyanya, kemudian kalian cari informasi berdasarkan kata tanya tersebut. Ingat menggunakan kalimat efektif. 186, Bu. Ya, bacaannya ada di 186, 187. Hanya bacaannya loh. Ibu tidak tak suruh menjawab nomor 2 sampai nomor 6, tidak. Bacaannya di halaman 186, 187. Perintahnya mencari informasi dengan menggunakan kata tanya. Jadi yang berhubung dengan yang berhubungan dengan pertanyaannya nggak bisa ditulis toh. Pertanyaannya ditulis. Okay. Pertanyaannya ditulis seperti pada tabel ini. Nah, ini ya. Kalian buat tabelnya dulu. Kemudian pertanyaannya ada di dalam tabel. Kemudian jawabannya. Suruh bikin tabel loh, Bu. Iya, betul. Pertanyaannya masukin dalam tabel. Kemudian kalian jawab dengan menggunakan kalimat efektif. Tabel. Bisa ya? Bisa dimengerti?
Ya pakai tabel toh, Bu. Ya, pakai tabel. diagram. Ya, pakai diagram tabel. Oke, sudah cukup? Ada pertanyaan sampai sini? Enggak, Bu. Oke, kalau tidak ada, sampai bertemu di pertemuan besok pagi. Kita akan membahas besok pagi ada matematika, ada SPDB, ada bahasa Jawa ya. Besok pagi Ibu mau ngupas bahasa Jawa. Bu, tugasnya dikumpulin kapan, Bu? Ini seperti biasa, deadline 1 hari 1 malam. Ya biar kalian tidak ada tumpukan PR, kan enak 1 hari 1 malam. Ya, oke. Nanti cara mengumpulkannya seperti biasa, kalian kumpulkan di GC. Setelah ini Ibu akan membuat link pengumpulan tugasnya. Setelah ini kalian bisa mengerjakannya. Kalian bisa istirahat itu di atas jam 1, kalian bisa tidur lelap daripada nanti malam kamu mengerjakan. Nah, itu kan nanti semuanya tergantung pada kalian mau kapan kamu mengerjakan. Yang penting tanggung jawab kalian mengumpulkan tugas ini kalian laksanakan. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke, ada pertanyaan tidak? No. Enggak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu cek lagi. Berarti yang tidak hadir untuk hari ini itu Aurel ya. Aurel belum hadir ya. Ada yang tahu Aurel kenapa Aurel? Nggak tahu. Oke, enggak apa-apa. Enggak tahu, Bu. Ya, nanti Ibu akan konfirmasi. Bu, kayaknya akhir-akhir ini Aurel jarang gabung kok, Bu. Nah, itu Ibu juga rasakan. Tapi Ibu sudah komunikasi Padahal dia dengan on di WA, Bu. Oh, tapi Tapi on dia the selalu WA. on di WA. Kamu coba tanyain. Enggak, Ya, kayak kamu Zidan, coba Bu. tanyain. Oke. Pernah tak ciduk. Oke, anak-anak. Sebelum On di WA tapi Ibu nggak usai, bisakah kalian menunjukkan wajah kalian? Ailsa, Narpa, Bu, wajahku udah ada di profilnya, Bu. Ya, kemudian Wajahku udah ada di Aiko. profil. Besok kalau mau pakainya profil, tolong pakai profil diri sendiri ya, jangan pakai profil apa ini, masa ya Ibu ngajari orang dari Jepang ini. Ngajari yang lala. Muridnya Ibu biang lala kan yo, wah mengenaskan sekali Terus ini ya. kalau saya gambarnya Among Us. Nah, Gambarnya Among Us. Among Us lah itu juga itu ya. Besok kalau mau bikin foto profilnya khusus kalau Zoom, kalian pakai foto kalian ya. Ya, oke, cukup dari Pakai ini Among Us. penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah. Sampai jumpa besok ya. Tangannya dimajuin semua, bisa enggak ya ini? Oh, kameraku di sini. Oke. Nggak mau.